Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gengs, bang-abang semua, ya kan. Semoga langkah-langkah kita, ya kan, selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memasuki, ya kan, langkah-langkah setelan settingan apa yang harus diperhatikan, ya kan. Step pertama, ya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya bang, ya kan. Nah, jadi kita akan bahas mengenai opsi pengembang gitu ya, kegunaan dan fungsinya. Selama ini kan banyakkan dari driver ya dan rekan-rekan semua ini hanya ya, ikut-ikutan, ya kan, ikut-ikutan mengenai setelan opsi pengembang gitu. Sedangkan fungsionalnya itu kita nggak tahu gitu sampai sejauh mana, apa ada efeknya atau enggak, ya kan, di aplikasi Gojek atau aplikasi-aplikasi yang berjalan di latar belakang kinerja HP kita gitu. Sekali lagi jangan lupa like, comment, and subscribe. Jadi gini ya bang, langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Jadi untuk pertama kita lakukan di video pertama, ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka, ya kan. Yang pertama itu setelan opsi pengembang nih bang, setelan opsi pengembang, ya kan. Nah, untuk setelan opsi pengembang. Jadi untuk abang-abang nih yang opsi developernya ya, jadi setiap masing-masing HP itu nongolnya itu berbeda ya. Kalau yang di luar HP Samsung itu biasanya ada di pengaturan tambahan, baru opsi developernya keluar. Tapi sebelum itu, sebelum ke opsi ini pengembang, kita aktifkan dulu nih bang. Kita aktifkan opsi pengembangnya, ya kan. Terus informasi perangkat lunak gitu ya. Nah, untuk setiap HP sih harusnya sama gitu ya. Itu di mana gitu awalnya. Yang pertama kita cek dulu nih pembaruan sistem Google Play-nya. Ini kan. Ini tuh perangkat ini itu mengenai pembaruan di HP Android kita, termasuk sistem MIUI One Y, ya kan. New HP kita nih, periksa update, ya kan. Kalau ada download, misalkan download dulu nih, install, ya kan. Udah install, ya kan, berhenti paksa. Biasanya ada bukan berhenti paksa ya, matikan layar ponsel biasanya itu. Nah, abang matikan tuh itu untuk MIUI atau One Y di HP kita. Nah, selanjutnya baru kita buka opsi pengembangnya. Nah, ini karena udah, ya kan, ketik nomor versi di HP kita. Terus setiap ini itu berbeda ya bang, beda-beda tuh, kode-kodenya beda-beda gitu. Kalau HP lain kayaknya kalau nggak salah di kernel atau apa gitu, di HP di luar nih versi One Y nya ya. Ini perhatiin nih versi Android apa segala macamnya di sini. Jadi klik nomor versi nih yang khusus HP Samsung, dan HP lain juga kalau nggak salah ya ikutin aja gitu ya nomor versi atau kernel. Coba abang cek-cek aja nih antara versi dan kernel kalau di HP-HP lain gitu ya.
Cek udah, setelah keluar udah, biasanya kan itu 3 kali ketuk aja dah aktif ya opsi pengembangnya, ya kan, biasanya udah aktif opsi pengembangnya. Nah, langkah selanjutnya apa? Nah, kita cek ya kan pengaturannya nih untuk opsi pengembangnya nih, simak nih baik-baik nih Bang ya, boleh ikutin gitu ya. Yang mau ikutin boleh, yang nggak mau ikutin ya nggak apa-apa gitu. Sebenarnya itu nggak terlalu berpengaruh banget ya Bang, kalau HP-nya istilahnya speknya itu udah mendukung gitu ya, udah gahar gitu ya, apalagi udah gahar. Cuman di sini kita tambahin aja gitu ya, pengembang biar buat ngebaca data aplikasi kita, termasuk ya data seluler, biar data seluler kita itu ngebaca terus dalam keadaan apapun, kuat sinyal atau lemah sinyal gitu ya, tetap terbaca data kita, data seluler kita. Jadi fungsinya cuma itu aja ya. Nah nih ikutin langkah-langkah stepnya nih Bang. Pertama, tetap terjaga, biarkan layar tetap hidup, baik isi maupun tidak mengisi daya baterai. Jadi stay, aplikasinya itu stay semua gitu kan. Nih kalau kita nyalain aplikasi semuanya Bang, nyalain aplikasi itu semuanya, tinggal ngecek ya. Nah ini teknik nih Bang, sekalian teknik ya. Dasi irus nih, kita sambil live juga nih, kalau habis ngelewatin tuh matiin ya kan, nyalain lagi. Jadi seperti itu Bang teknik sortir ya. Lanjut ke pembahasan selanjutnya ya kan. Ikuti nih, perbarui otomatis sistem. Jadi biar kita nggak selalu ngecek apa aja sih yang harus diperbarui, jadi udah otomatis ya sistem sendiri yang memperbaiki di HP abang-abang masing-masing, di HP abang masing-masing ya kan. Dan yang ketiga ya kan, kalau ini biarin nih ukuran buffer, pencatatan log itu biarin, jangan di kotak-atik ya, biar itu dari bawaannya aja dah. Karena ngapa, kalau terlalu besar salah, terlalu kecil salah gitu. Karena ngapa, mempengaruhi kinerja HP kita gitu. Yang sedang-sedang aja lah Bang, yang sedang-sedang saja. Ya kan ada lagunya tuh, yang sedang-sedang saja, hehehe, yang sedang-sedang saja gitu. Jadi seperti itu. Langkah selanjutnya ya kan, driver grafis. Nah ini nggak usah masih diubah, biarin aja dari bawaannya, karena kita bukan gamers ya Bang, karena kita bukan gamers. Kecuali kalau kita gamers ya kan, boleh dah tuh diubah ya kan. Ini diubah sistem grafik driver gitu, udah ya kan. Ikutin nih, ini biarin default ya Bang, default, biarkan default semua. Bang kita matiin dulu deh ya, biar nggak terganggu nih kan. Langkah selanjutnya pelacakan sistem nih Bang, pelacakan sistem ya. Body kategori itu checklist semuanya nih Bang, checklist semuanya gitu, jangan sampai ada yang kelewat ya kan. Buat ukuran buffernya, karena tadi kita bawaan dari HP apa segala macam nih, jangan diubah. Ini di dalam sini juga jangan diubah ya. Ukurannya jangan diubah nih, maupun di depan maupun ukuran buffer yang di dalam gitu ya kan. Nah ini biarin aja nih semuanya, biarin begini ya kan, keadaan begini. Selanjutnya nah ini biasanya pembatasan wifi, pemindai wifi itu aktif otomatis. Yang belum pernah pakai namanya sama akselerasi hardware tethering itu matiin ya Bang, biar enggak ada
nggak bagus juga ya bang, kita terlalu banyak pakai wifi nih, hotspot nih khususnya nih, makanya algoritma kita tuh sering banget terbaca gitu, karena data seluler kita itu nggak aktif ya bang. Makanya banyak penjagalan tuh akun-akun itu ya seperti itu, karena terlalu banyak menggunakan wifi, akhirnya nomornya hangus ya kan, ada yang bajak dan lain sebagainya ya. Jadi pembatasan wifi itu dimatiin ya kan, dimatiin aja. Data seluler selalu aktif ya bang, tuh meskipun wifi aktif itu tetap terbaca gitu bang, meskipun ada yang nyangkut itu tetap terbaca gitu ya, karena kita aplikator kita itu menggunakan data seluler ya kan, menggunakan data seluler gitu. Batas kecepatan dan jaringan nggak usah diubah ya bang, nggak usah ada dengan bapak ini, ikutin step-stepnya aja nih bang. Nah lanjut ini kan. Nah untuk skala animasi ini untuk Gojek ya, khususnya untuk Gojek dulu nih, sama Shopee boleh skala animasinya tuh 0,5 ya bang. Skala animasi transisinya ya 0,5, skala durasi animatornya 0,5, karena kan masih standar gitu, terbilang kapasitas aplikator Gojek gitu ya, di luar Grab. Itu gigabyte-nya itu masih standar ya, di atas rata-rata lah aplikator lain gitu. Ya kan, kecuali kalau Grab mah kan dia besar nih. Untuk Grab nih, ini skala animasinya mati ya, aplikasinya mati, skala animasi transisi mati, animator mati ya. Ini yang ngebedain tuh di skala ini tuh cuman transmisi doang bang, tuh gestur doang gitu, gestur, jadi lebih lancar gitu. Yang tadinya kayak ada lambat bener gitu, ini lancar nih nanti nih, ini lancar udah fungsinya ke sini loh, gestur ya kan, gesturnya jadi lebih enteng gitu, fungsinya cuma ke situ aja sih ya kan. Ini di skala animasi jalan dan segala macam nih, sama animator tuh mudah tuh. Oh ngebedain itu aja ya untuk skala animasi dan segala macamnya nih, skala animasi transisi, jendela dan animatornya ini kan. Yang pokoknya kalau bawaan HP-nya seperti itu jangan ada yang diubah ya bang, ikutin yang tadi aja tuh yang udah kita jelaskan ya kan. Paksa 4 kali MSA ya kan, diaktifkan ini kan. Terus batas proses latar belakang itu tanpa proses latar belakang ya bang ya kan, jangan 1 atau 2, biar sistem di HP Android kita itu tetap terbaca ya bang, tetap terbaca ya kan ya, maupun aplikasi-aplikasi lainnya ya kan, nggak apa-apa terbaca bang, biarkan terbaca, karena kayak WA itu penting ya, ibarat kata penting. Banyak soalnya orang-orang yang baper dalam bermedia gitu. Kalau kita nggak balas lah, apalah segala macam, itu hal sepele ya, caption apa segala macam itu udah aduh gimana ya kita ngadepinnya ya gitu. Jangan seperti itu ya bang, jadi pengguna yang baik, kita yang cerdas gitu. Kita berpikir cerdas saja, barangkali ya kan orang tersebut itu ada kesibukan atau ketiduran atau segala macem ya kan. Layak lah itu, layaknya manusia ya kan, layaknya manusia, apa nggak pengen diganggu apa segala macem. Jadi gitu ya, jangan baper apa segala macem kalau nggak bales atau nggak apa, cuma di read doang atau segala macem. Orang kan cara buat menangin dirinya kan masing-masing gitu, buat ketenangan dirinya tuh masing-masing, itu semua orang berhak gitu ya. Jadi seperti itu. Nah kedua, tampilkan ANR latar belakang
nih latar belakang biar dialog setiap aplikator itu ya berkaitan dengan sistem itu saling terikat gitu, saling ada respon gitu ya, selalu ada respon maupun itu flash service dan lain sebagainya gitu ya kan, yang berkaitan dengan Chrome dan lain sebagainya gitu, yang berkaitan dengan sistem di Android kita juga gitu ya. Jadi seperti itu. Nah biasanya nih ya kan, batas proses di belakang itu, latar belakang itu sama paksa 4 kali MSA itu kalau HP kita di nonaktifkan biasanya itu nanti berubah lagi ya, jangan lupa ntar dibalikin lagi ya, dinyalain lagi. Ini biasanya nanti seperti ini, setelah HP dinonaktifkan lagi ini dinyalain lagi ya kan, sama batas proses latar belakangnya itu dikembalikan di tanpa proses latar belakang setelah HP nonaktif gitu. Nah kalau ini enggak nih ya kan. Dan yang terakhir yaitu paksa pengukuran GNSS ya kan. Jadi nggak perlu lagi tuh yang namanya pakai apa sih, GPS walk dan apa segala macam tuh. GPS itu udah ketinggalan zaman bang. Nih sekarang pakainya GNSS ya, jadi nggak usah pakai aplikasi macem-macem lah ini kan. GPS inilah, GPS itulah, GPS lain segala macam dah ya kan. Para ilmuwan ya kan yang mengaku dirinya mempunyai ilmu gitu ya kan, fungsinya tuh sama bang kayak GPS, sama malah ini justru udah lebih modern gitu. Udah lebih modern, jadi seperti itu ya. Di luar ini yang tadi udah saya ini nih tetap terjaga, dinyalain ya kan. Itu lagi perbarui, ini biasanya mati, ini nyalain ya kan, biar sistemnya itu berjalan lagi gitu ya kan, memperbarui otomatis ya sistem-sistem yang ada di HP Android kita gitu. Itu kan di luar layanan Google Play ya bang, kalau itu di luar layanan Google Play gitu, aplikator di luar layanan Google Play kalau mengenai sistem Android itu ya. Jadi biarkan nih nyalain nih perbarui otomatis sistemnya ya kan, nyalain aja ya kan. Ini bawaannya nggak usah gitu, juga bawaan ini driver grafis default semua ya bang. Ini pelacak sistemnya ya kan, cuman ini aja ya kategorinya tuh yang diubah nih, nyalain semua ini gitu. Oke udah oke. Ukuran buffer nggak usah diubah karena kita menyesuaikan tadi di ukuran buffer penyataan locknya juga ya gitu, biar sama gitu, nggak ada yang diubah. Dan yang ini ya kan, ini pembatasan benda wifi itu matikan ya kan, nggak bagus gitu. Banyak kan pakai wifi itu nggak bagus. Nih data seluler aktifkan gitu ya, data seluler aktifkan nih, wajib untuk data seluler. Meskipun wifi aktif itu data seluler kita itu membaca, karena nih di sini kan di info aplikasi Gojek kita nih jelasin tuh ya kan, tuh data seluler yang dipakai ya. Nah ini untuk khusus ruang penyimpanannya nih, jangan sekali kita hapus chat, hapus memori atau hapus data karena riwayat kita dibaca di sini ya gitu. Tuh apa yang udah gue jelasin ini, gue baru kan di HP ini. Waktu di HP sebelumnya itu sampai 1 giga, bahkan sampai 2 giga udah, kayaknya udah sampai 2 giga dah gitu. Ini udah lumayan lama juga gitu ya. Nah jadi seperti itu ya. Selanjutnya next ya kan, si pengembang. Nah ikutin aja nih bang langkah-langkahnya ya kan. Ini skala animasi jendela 0,5, skala animasi transisi 0,5,
skala durasi animator 0,5 untuk khusus untuk Gojek dan Shopee. Kalau untuk Grab skala animasinya itu dimatikan karena Grab itu aplikatornya besar ya bang, besar. Nah udah ya kan, pas 4 kali MSA aktifkan ya kan, terus batas proses latar belakang nih ya kan, pakai yang tanpa proses latar belakang biar sistem Android itu tuh tetap terbaca juga sama aplikator yang di HP kita juga tetap terbaca gitu ya, terbaca sempurna. Ini biasanya 4 kali MSA sama proses latar belakang ya kan. Kalau dimatiin itu mati ya bang ya kan, kalau dimatiin HP-nya nih dononaktifkan itu biasanya mati, nanti dicek lagi gitu, dicek lagi, nyalain lagi pakai 4 kali MSA sama batas proses latar belakangnya sebelum kita mengaktifkan aplikasi Gojeknya gitu, mengaplikasikan aplikasi Gojeknya gitu ya. Ini enggak nih nyalain ya kan, nih nyalain gitu, pas penggunaan GNS itu nyalain gitu ya. Dia nggak usah pakai aplikasi yang aneh-aneh lagi ya bang ya kan. Di sini udah insyaallah ngebantu lah gitu, nggak usah pakai GPS lah, VPN dan lain-lain ya kan, nggak usah yang aneh-aneh lah bang gitu. Kalau kita nggak paham apa segala macam sistem Android itu, jangan yang aneh-aneh gitu, meninggoy nanti data kita tuh gak kebaca gitu ya. Jangankan data seluler gitu ya, kalau yang HP-nya nggak mendukung gitu ya kan, di opsi pengembang ini tuh fatal ya bang, di opsi pengembang itu fatal. Di sistem Android itu jangan ada yang diubah karena itu fatal bang, itu fatal ya, jangan ya. Jadi mungkin untuk penjelasan setelan opsi pengembangnya itu aja, abang ikutin langkah-langkahnya ya kan. Nah ini untuk sesi pertama kita bahas opsi pengembang ya bang abang, mengenai opsi pengembang. Nah nanti season 2 hari kedua insyaallah kita bahas mengenai perawatan HP nanti seperti apa ya kan, supaya HP-nya nggak nge-lag ya kan, nggak nge-lag. Nah udah, mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.